Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danan Gohari Ma'arif. Saya dari Prodi Hukum Tata Negara kelas HTN 2B Fakultas Syariah dan Hukum. Di sini saya akan menyampaikan tugas UAS Usul Fikih, yakni menjawab pertanyaan dengan pendapat saya sendiri. Baik, yang pertama adalah sering kita ketahui tausiah beberapa tempat lebih ketika liburan seperti ini, lalu kemudian juga sering menggunakan fasilitas umum yang berbayar, misalnya menggunakan toilet umum, kemudian menggunakan pemandian umum dengan harga yang telah ditentukan, misalnya diterangkan di pintu 2.000 untuk mandi dan 1.000 untuk wudhu, atau 2.000 untuk kencing, 5.000 untuk mandi dan lain sebagainya. Saya ingin mengurai dengan menggunakan metode pendekatan istihad yang telah diajarkan, apakah dengan menggunakan qiyas, apakah memiliki istisan atau sa'dud syariah atau lainnya, atau gunakan metode pendekatan ini. Yang pertama, sebenarnya status hukum penggunaan fasilitas umum yang berbayar itu jangan harus disimpulkan, dan ada kedua, bagaimana mengurangi pendekatan metode yang digunakan. Baik, yang pertama adalah metode qiyas, adalah metode istihad menggunakan analogi untuk menarik hukum pada kasus yang diatur dalam Al-Quran, kasus yang sudah diatur. Dalam konteks penggunaan fasilitas umum berbayar, kita mencoba menggunakan qiyas merujuk pada kasus-kasus yang serupa yang sudah diatur dalam Al-Quran. Misalnya dapat kita lihat bagaimana ajaran Islam mengenai zakat, dalam sedekah, dalam rangka untuk membantu sesama yang lebih membutuhkan. Namun perlu dicatat bahwa qiyas hanya sah jika kasus yang dijadikan analogi memiliki kemiripan atau kesamaan yang memadai dengan kasus yang telah dibahas. Yang kedua adalah metode istisan. Istisan adalah metode istihad yang membolehkan pengecualian atau pemecahan hukum dari ketentuan-ketentuan yang berdasarkan alasan kemurahan hati atau kebaikan. Dalam konteks fasilitas umum berbayar, penerapan istisan dapat memberi pengecualian atau keringanan bagi mereka yang memang kesulitan secara finansial untuk membayar harga yang telah ditetapkan. Misalnya orang-orang yang miskin, pengemis, atau mereka yang dalam perjalanan jauh tanpa uang. Yang ketiga adalah metode istisan. Istisan adalah metode memungkinkan mengabaikan ketentuan hukum yang ketat atau kaku demi tujuan moral yang lebih luas. Dalam konteks ini, penggunaan istisan dapat berarti menilai ulang penerapan harga untuk fasilitas umum, terutama jika harga yang diterapkan dinilai sebagai beban yang berat bagi masyarakat atau menyulitkan bagi mereka yang memiliki kebutuhan dasar seperti kebersihan dan kesehatan. Yang keempat adalah sa'ad syariah atau mencegah kerusakan. Sa'ad syariah adalah metode istihad yang bertujuan untuk mencegah dan menghindari kemungkinan kerusakan atau keburukan. Dalam konteks ini, pendekatan bisa digunakan untuk menilai apakah penggunaan fasilitas umum yang berbayar memiliki potensi mengakibatkan dampak negatif pada masyarakat atau menyebabkan ketidakadilan sosial. Jika demikian, dapat dipertimbangkan untuk menyesuaikan tarif atau mengubah kebijakan agar tetap adil dan tidak merugikan. Yang kedua adalah ada kasus dengan seseorang yang kemudian berselisih. Yang satu mengatakan si A istrinya, tapi kemudian ada yang mengatakan si B adalah istrinya. Juga jadi rebutan antara dua laki-laki yang memperebutkan satu oleh perempuan. Bahwa si laki-laki misalnya bernama Suudin pernah mengalami pernikahan dengan si Fatimah, namun pernikahan yang pertama dinikahkan dengan akad siri, tetapi orang-orang desa menyaksikan pernikahan tersebut. Setelah pernikahan tersebut, selang beberapa lama, si suami melakukan perjalanan keluar kota yang sangat lama sehingga tidak tahu kabar apa si suami sudah meninggal atau masih hidup. Kemudian karena si laki-laki tidak kunjung pulang, maka si Fatimah melakukan pernikahan dengan laki-laki lain yang bernama Joko, melakukan pernikahan resmi di KUA. Lalu kemudian pernikahan berlangsung 1 tahun. Kemudian tiba-tiba Seudin datang dari luar kota yang berstatus nikah siri dengan si Fatimah. Karena hal itu terjadi, pertengkaran pun tidak bisa menyelesaikan permasalahan tersebut.
Maka posisikan Anda sebagai hakimnya dan bagaimana cara memutuskan perkara yang terjadi di antara Udin dan si Joko dengan si Fatimah menggunakan metode ijtihad yang sudah diajarkan dari metode tersebut dan bisa menyebabkan akhirnya seperti apa. Baik, sebagai seorang hakim, kasus ini harus mengambil keputusan yang adil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Untuk memutuskan suatu perkara ini, saya akan mencoba menggunakan beberapa metode ijtihad. Sebagai berikut, satu adalah kias. Dalam hal ini, saya akan memberikan analogi berbagai kasus serupa dengan yang sudah diatur dalam hukum Islam. Pernikahan dengan akad sirih yang telah dilaksanakan oleh orang desa merupakan tidak dianggap sebagai pernikahannya resmi menurut hukum Islam. Namun ketika Fatimah menikah dengan si Joko dengan resmi atau dengan hukum, ia mengikuti prosedur pernikahan yang telah diakui secara hukum. Jadi berdasarkan kias pernikahan dengan Joko akan dianggap lebih sah dan berlaku. Yang kedua adalah metode istisan. Dalam konteks ini saya menggunakan istisan untuk menilai ulang pernikahan Fatimah dengan si Joko yang telah diakui oleh lembaga resmi atau KUA. Dalam hal ini pernikahan yang resmi telah terdaftar di KUA dianggap lebih kuat secara hukum daripada pernikahan akad sirih yang hanya disaksikan oleh orang-orang desa. Oleh karena itu, istisan bisa mendukung kebebasan pernikahan dengan si Joko. Yang ketiga, Masjid Al-Syariah. Pendekatan ini berfokus pada tujuan syariat Islam termasuk melindungi hak-hak individu dan mencegah kerusakan sosial. Jika menemukan si Fatimah tidak menikah secara sah dengan si Joko dan mereka telah hidup selama 1 tahun, saya harus mempertimbangkan kepentingan Fatimah dan kestabilan sosial. Memutuskan untuk menggugurkan pernikahan tersebut dapat menyebabkan kerusakan dan kesengsaraan bagi Fatimah dan masyarakat di sekitarnya. Yang keempat, saat zariyah. Pendekatan ini mencegah dampak buruk atau kerusakan. Jika memutuskan untuk menggugurkan pernikahan Fatimah dengan si Joko dapat menyebabkan kehancuran rumah tangga dan bertambah negatif kepada masyarakat. Oleh karena itu, untuk mencegah potensi kerusakan sosial lebih cenderung mempertimbangkan untuk tetap mengakui pernikahannya saja. Setelah mempertimbangkan berbagai metode, saya berkesimpulan bahwa pernikahan Fatimah dengan si Joko yang telah diakui secara hukum atau sah dianggap berlaku meskipun Udin mengklaim pernikahan pertamanya akad sirih. Status pernikahan semacam itu mungkin tidak memiliki bobot hukum yang sama dengan pernikahan resmi yang telah didaftarkan. Demi keadilan dan kestabilan sosial, keputusan saya akan cenderung untuk menduduki yang sah. Soal yang ketiga, kalau Anda telah belajar tentang maslahah, ada namanya maslahah mughladah. Tolong menjelaskan mengapa maslahah mughladah disebut dengan maslahah, padahal sudah mughladah. Kemudian berikan contohnya. Baik. Maslahah adalah istilah dalam fikih yang mengacu pada kepentingan umum. Untuk melihat bagaimana masyarakat, prinsip ini digunakan para ulama untuk mengeluarkan hukum-hukum Islam yang memenuhi kebutuhan masyarakat secara tidak eksplisit diatur dalam sumber-sumber hukum seperti Al-Quran dan hadis. Maslahah termasuk salah satu prinsip fikih dikenal dengan maqasid al-syariah atau tujuan-tujuan syariah. Sementara itu, maslahah mughladah adalah istilah yang spesifik yang merujuk pada kepentingan umum yang sudah ada dan diakui oleh hukum Islam. Maslahah tersebut menjadi hukum Islam berlaku diakui dasar untuk mengeluarkan fatwa atau keputusan hukum. Contoh dari maslahah mughladah adalah hukum yang melarang riba atau bunga dalam transaksi keuangan. Larangan ini didasarkan pada maslahah atau kepentingan masyarakat yang meliputi masyarakat penderita yang disebabkan oleh praktek riba, melindungi keadilan dalam transaksi ekonomi, dan mendorong distribusi kekayaan secara adil. Mengapa istilah maslahah tetap digunakan telah berlakunya maslahah mughladah? Meskipun maslahah sudah diakui dan menjadi bagian dari hukum Islam, istilah maslahah tetap digunakan karena ini menunjukkan prinsip umum yang terus menjadi dasar bagi ulama untuk mengeluarkan fatwa. Prinsip ini harus diterapkan dalam berbagai situasi dan masalah yang mungkin tidak memiliki contoh spesifik dalam sumber hukum Islam. Dengan kata lain, meskipun telah ada maslahah yang telah diakui dari bagian hukum Islam, prinsip maslahah ini telah relevan digunakan untuk menghadapi situasi-situasi yang baru atau konteks yang belum tercakup dalam maslahah mughladah yang sudah ada.
Dengan begitu, istilah maslahah lebih mencerminkan bahwa konsep ini adalah prinsip yang dapat disampaikan secara luas dan fleksibel dalam menafsirkan hukum Islam untuk memenuhi kebutuhan dan masalah komunitas. Baik, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.